Tuhan kok jadi manusia? Cuaks. Iman di luar kekristenan menganggap bahwa Tuhan menjadi manusia adalah satu buah peristiwa yang konyol dan gila. Bagaimana mungkin Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha dahsyat, maha suci itu menjadi manusia? Buat orang-orang yang skeptis, buat orang-orang yang di luar iman kekristenan, itu adalah peristiwa yang sangat konyol sekali. Betul. Tapi yang konyol itu adalah kasihnya Tuhan, sayangnya Tuhan. Bagaimana Tuhan dengan sangat luar biasa mengasihi kita. Buat orang lain itu di luar akal nalar pikiran manusia, tapi buat kita justru kasih Tuhan itu buat kita di luar akar nalar manusia. So yang pertama, kalau Bapak Ibu dan teman-teman mendengar bahwa Tuhan menjadi manusia adalah hal yang konyol, tetapi pada saat yang sama itu menjadi sebuah statement yang sangat bold buat kita, bahwa Tuhan mengasihi kita dengan cara yang di luar nalar, dengan cara gila-gilaan. Yang kedua yang saya pengen bahas dari sikap kritis atau skeptis yang mengatakan bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia, saya ingin mengutip bahwa Tuhan menjadi manusia itu berbicara tentang kuasa Tuhan yang luar biasa, betul? So, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, luar biasa, dahsyat, ajaib, agung, Dia bisa menjadi manusia. So, kalau kita tidak memiliki Tuhan yang maha kuasa, Dia tidak bisa melakukan hal apapun. Satu hal yang kita perlu catat sebagai orang Kristen harus bersyukur, mengucap syukur dengan luar biasa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang dituhankan. Pertanyaan kedua yang sering diajukan adalah, kalau memang Tuhanmu itu maha kuasa, kalau memang Tuhanmu itu benar-benar Tuhan, kenapa Dia perlu menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia? Kenapa nggak dihapuskan aja dosanya? Kenapa harus menjadi manusia? Nah, pertanyaan ini seringkali menjebak iman kekristenan. Kita menjadi ragu, kok iya ya? Kalau Dia memang Tuhan, kenapa nggak dihapuskan saja? Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama kenapa Tuhan datang ke dunia untuk menjadi manusia. Pada kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan demikian. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Kemudian pada bilangan 23 ayat 11, firman Tuhan juga mengatakan demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Firman Tuhan itu ya dan amin dan Bapak dan Ibu. Dan Kejadian 3 ayat 3, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Firman Tuhan berbicara hal ini kepada Adam dan Hawa. Tetapi apa yang terjadi? Kita membaca Alkitab, yang terjadi kemudian adalah Adam dan Hawa memakan buah itu. Sehingga apa yang terjadi? Maka terjadilah pada manusia yang namanya kematian, ada maut. Dan ketika Tuhan telah berfirman demikian, maka semua manusia yang lahir, yang ada ke dunia itu memiliki yang namanya dosa, memiliki namanya maut dalam kehidupan mereka, memiliki namanya kematian. Dan ketika Tuhan telah berfirman, firman itu tidak bisa ditarik. Karena tidak bisa ditarik, makanya Tuhan akhirnya datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Pada Roma 6 ayat 23 berkata demikian, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita semua manusia berdosa. Kita semua manusia harusnya dihukum. Tetapi karena kelahiran Kristus, karena Tuhan yang maha besar, maha agung, maha mulia itu datang ke dunia, dan kita percaya kepadanya, sehingga kematian atau maut yang seharusnya dalam kehidupan kita dimerdekakan dari maut tersebut. Dan empat yang perlu kita pelajari di sini, mengapa Tuhan datang ke dunia, mengapa Tuhan harus menjadi manusia, itu berbicara tentang keteladanan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak hanya berfirman, Dia tidak hanya menyuruh kita untuk melakukan A, B, C, D, no. Tapi Dia juga menghidupinya dengan cara datang ke dunia sebagai manusia, menghidupi kehidupan yang sama beratnya dengan kehidupan kita saat ini. Dia menunjukkan bagaimana dalam kondisi berat kita mengampuni, bagaimana dalam kondisi susah kita tak beriman dan percaya kepada Tuhan, bagaimana dalam keadaan susah, sulit sekalipun kita tetap datang berdoa kepada Tuhan. So, yang berbicara tentang keselamatan, Tuhan juga mengajarkan kita bagaimana kita hidup sebagaimana mestinya. Poin yang terakhir yang saya mau bahas di sini adalah Natal juga berbicara tentang yang namanya integritas. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka men-skip sebuah proses. Benar kata dunia, kalau memang Dia Tuhan, dihapus aja dosanya.
Tapi tidak demikian dengan Tuhan kita. Tuhan kita mengatakan setiap perbuatan kesalahan dosa yang kita lakukan itu memiliki konsekuensi. Cuma yang itu tadi, dengan Kristus datang ke dunia, konsekuensi yang harusnya kita mengalami maut, mati, telah diambil oleh Tuhan. Hukuman kita yang semestinya dijatuhkan kepada kita diambil oleh Tuhan, sehingga kita memiliki kemerdekaan. So, pesan Natal yang saya dapatkan pada tahun ini, yang pertama, kita harus bersyukur bahwa Tuhan kita segitu gilanya cintanya buat kita, sehingga Tuhan yang Maha Besar, Agung, Mulia itu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, Natal itu berbicara tentang kita punya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, sehingga Dia memiliki kemampuan untuk datang menjadi manusia. Sekali lagi, perlu dicatat, kekristenan tidak menuhankan manusia, tetapi Tuhannya orang Kristen memilih datang menjadi manusia untuk menebus umatnya. Yang ketiga, Natal bicara tentang penebusan. Kita yang seharusnya berdosa, kita yang seharusnya binasa, diselamatkan oleh Tuhan. Yang keempat, Natal berbicara tentang keteladanan. Hidup kita harus menjadi teladan, sebagaimana Kristus menjadi teladan buat kehidupan kita. Terus yang adalah bagaimana dalam kehidupan ini kita harus memiliki namanya integritas. Perkataan harus sama dengan perbuatan. Demikianlah pesan-pesan Natal yang saya dapatkan untuk kita tahun ini bersama-sama. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada firman Tuhan, izinkan saya mengutip atau mengganti salah satu kata ayat favorit kita bersama-sama. Dalam Yohanes 3:16 firman Tuhan mengatakan begini, karena begitu besar kasih Allah. Tapi hari ini, khusus buat Natal ini, saya mau ganti Bapak dan Ibu. Yohanes 3:16 berkata demikian, karena begitu gilanya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak dan Ibu. Saya berharap ini menjadi renungan kita bersama-sama dalam memasuki tahun 2025. Saya Andreas Matondang, sakelar.id. Sekali mengucapkan selamat hari Natal buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.